sepertinya udah waktunya buat kita ini ya, tilawah mandiri, ruqyah mandiri, tilawah mandiri ya. Apa aja alatnya Ustaz? Alatnya cuma 3, air, air putih. Kalau ada jam-jam, kalau tidak ada ya air jernih biasa. Oke, air putih ya. Yang kedua tisu, ya. Jadi alat ruqyah mandiri cuma 3 ini. Yang ketiganya kresek plastik. Saya mau ikutan dong, plastik dong Mas, tolong Mas. Plastik tuh ya. Wah, ya ini plastik dari bis nih Mas ya. Dan tolong ini yang di studio di sini juga ya. Siapkan terus plastik juga karena saya sering ruqyah seseorang yang reaksi malah orang yang tidak diruqyah. Oke. Juga para pemirsa itu yang di rumah itu siapkan benar plastik ya. Ini yang mau jadi media ruqyah siapa saya? Bukan, nanti kita mau praktek ruqyah mandiri. Oh gitu ya oke. Nah, jadi karena sebaik ruqyah itu yang dilakukan diri sendiri. Terus nanti kalau misalnya kok saya yang reaksi duluan, ndak usah kaget. Ustadznya malah reaksi, tenang saya bisa ngontrol sendiri atas izin Allah. Insya Allah. Teman-teman sebelumnya kita berzikir dulu kayaknya istighfar itu gimana Ustaz? Sebelum mulai ini. Saya mulai deg-degan soalnya saya nih. Tak tonton nanti. Oh iya boleh. Gitu. Deg-degan nih gue. Woi yang di rumah deg-degan gak yang di rumah tuh ya? Bismillah ya. Jadi gitu ya. Iya gak ada plastiknya. Nah terus ini mohon maaf ya. Ini kita tidak hanya ruqyah menghilangkan jin penghalang jodoh aja. Semua kuman, semua virus, semua bakteri, semua penyakit, apapun yang negatif. Apapun yang tidak baik yang di tubuh kita keluarkan atas izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi nanti misalnya kalau ada yang reaksi, misalnya saya kok tiba-tiba kok reaksi batuk-batuk, itu bukan karena ada jin penghalang jodoh. Wah, aku sedih jodoh kok gitu. Itu karena ada kuman, virus, bakteri yang masuk lewat makanan, minuman dan sebagainya. Memang kebetulan saya 2 hari yang lalu barusan sakit, nih barusan sehat. Makanya suaranya masih binding-bending bagaimana. Padahal sebenarnya kan saya lebih nyaring kayaknya. Waduh. Tergantung lawannya. Mungkin bisa dimundurin dikit kameranya biar Ustadz terlihat lebih luas lagi ya. Dan oke. Kita mulai ya. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi untuk ruqyah mandiri yang pertama kita yakin bahwa ketika kita sudah minta kepada Allah, ketika kita sudah bersandar kepada Allah, selain Allah tidak ada satupun yang bisa mencelakai kita. Apalagi cuma jin. Jin kalau sudah masuk tubuh kita itu dia lemah sebenarnya. Yang kedua, nanti ketika kita pas reaksi, misalnya tiba-tiba kok kayak mau kesurupan nih, tiba tangannya kaku kayak gini. Cara netralkannya nanti cukup, ya Allah, jadikanlah tangan saya ini seperti semula ya Allah. Kalau ada jin-jin yang ada di sini, ya Allah, jadikan dia lemah. Tiup aja. Ya Allah, sembuhkan ya Allah. Kalau cuma salah satu tok yang reaksi, bisa dilurus terus ya Allah. Balikkan kepada seperti semula ya. Pokoknya sekali kita langsung kontak kepada Allah, itu jin langsung lemah. Atau baca istighfar. Berarti kalau, pokoknya tidak usah takut kesurupan ya. Karena ini ruqyahnya ramah lingkungan ya. Jangan sampai kesurupan. Apalagi kesurupannya lebih. Wah, tak tinggal lungo malahan. Enggak. Jadi kita ruqyahnya yang santai aja. Jadi jangan sampai kesurupan. Kalau kita sudah mulai tidak kontrol, tiba-tiba kesel capek kayak gini, langsung ya Allah lindungi saya. Jadikan jin-jin yang ada di tubuh saya itu lemah dan mau keluar dengan mudah. Gitu ya? Terukan saya. Yuk semuanya tanya kayak gini semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan hak kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ya Allah, mulai hari ini, mulai detik ini, saya putuskan hubungan saya dengan jin apapun. Jin nasab, jin yang masuk melalui dosa-dosa saya. Jin yang masuk melalui amalan-amalan yang tidak koridoi. Jin yang masuk melalui makanan-makanan yang saya makan. Melalui minuman-minuman yang saya minum. Dan melalui apapun yang saya tidak tahu. Ya Allah, keluarkan semua jin yang ada di tubuh saya ya Allah. Ya Allah, keluarkan semua kuman, semua virus, semua bakteri, semua hal-hal negatif yang ada di tubuh saya ya Allah.
yang bersembunyi di pencernaan saya ya Allah, yang bersembunyi di ginjal saya ya Allah, yang bersembunyi di mata saya ya Allah, yang bersembunyi di otak saya ya Allah, yang bersembunyi di hati saya ya Allah, keluarkan ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami terus tetap dikontrol ya. Tisunya disiapkan, plastiknya disiapkan. Tetap dikontrol, tidak usah takut. Siapkan tisu, plastik. Kalau mau muntah, dimuntahkan. Nanti insya Allah habis ini enteng. Kalau jangan bisa batuk, bisa muntah, bisa reaksi, itu insya Allah habis ini enteng. Dibatukkan, jadi tahan. Kalau ada yang mau keluar, dikeluarkan. Tadi kita sudah ngomong, semua kuman, semua virus, semua bakteri, semua jin-jin, semua sihir-sihir, semua khodam-khodam, semua penyakit-penyakit ain, semua hal-hal negatif yang ada di buku ya Allah keluarkan. Terus dikeluarkan terus. Jangan sampai ditahan. Ini yang kita baru syahadat, ikrar aja udah pada takut yang ada di tubuh kita. Kalau kita bisa ulangi terus-menerus ini, wah nanti tubuh kita kalau sering ruqyah mandiri, tubuh kita tuh ringan, enteng, seger, itu, semangat hidup itu karena ternyata yang selama ini yang membuat kita malas ibadah, malas menikah, malas kerja itu karena kadang-kadang jin yang ada di tubuh kita. Karena dia tidak mau kalau jin-jin dorem ya, karena jin yang soleh ada ya gitu. Ulangi lagi ya. Kita gimana? Enteng toh? Enteng toh? Iya, ini baru sekali ini. Kalau tiap hari enteng toh? Insyaallah. Benar ya, ulangi lagi yuk. Kata-katanya tidak harus persis ya, tidak harus persis sama seperti saya ya. Ini contoh saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita meyakini benar-benar mantap tenan ruqyah mandiri ini insya Allah hasilnya dahsyat. Nanti habis ini enteng kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan hak kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ya Allah, mulai hari ini, mulai detik ini, saya putuskan hubungan dengan jin-jin yang sudah masuk ke dalam tubuh saya melalui cara apapun, melalui dengan ritual apapun, melalui dengan perjanjian apapun. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ya Allah, keluarkan semua jin-jin yang ada di tubuhku ya Allah, yang ada di mataku, yang ada di otakku, yang ada di telingaku, yang ada di hidungku, yang ada di hatiku, yang ada di tenggorokanku, yang ada di lidahku, yang ada di paru-paruku, yang ada di pencernaanku, yang ada di semua organ tubuhku ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengeluarkan ya Allah. Keluarkan ya Allah. Keluarkan dengan mudah ya Allah. Tanpa menyakiti organ tubuhku ya Allah. Dan tanpa mendolimi jin itu ya Allah. Saya ingatkan semua jin-jin yang ada di tubuhku, kalian keluar demi taat kepada Allah. Dah yang dirasakan aneh di mana dibatukkan tuh. Yang kepalanya pusing langsung ya Allah keluarkan jin yang ada di batuk saya. Yang ada di kepala saya. Yang dada, yang merasakan tenggorokannya aneh, ya Allah keluarkan jin yang ada di tenggorokan saya. Yang merasakan perutnya mual, ya Allah keluarkan jin yang ada di perut saya, dibatukkan ke plastik. Yang merasa dadanya sesek, ya Allah keluarkan semua jin-jin yang ada di dada saya. Yang dirasakan aneh di mana coba dirasakan, dikeluarkan, dibatukkan. Insya Allah habis ini jangan enteng, rasanya seger nanti. Dengan jin apapun ya, dengan kuman, virus, bakteri, sebutkan semuanya satu persatu. Yang tidak baik yang ada di tubuhku, sihir, apapun yang tidak baik ya Allah keluarkan. Dengan syahadat tadi, ini baru syahadat lagi ya.
Kita bisa ruqyah langsung dengan sholawat saja bisa. Sholawat kita baca. Sekarang tadi syahadat dan ikrar putus hubungan ya. Gimana yang di sini ada yang merasakan Mas Taufik? Belum. Mas Ehsan? Belum. Mas Robin? Merasakan aneh beda dari tadi sebelumnya sampai sekarang? Sekarang gimana rasanya? Lebih terang aja. Lebih terang ya. Itu kalau terus lebih enteng lagi. Ya. Sekarang tadi kita ruqyah lewat syahadat saja. Itu hasilnya sudah dahsyat kalau kita lakukan dengan yakin, dengan adab-adabnya, wudu dulu dan sebagainya. Ini sekarang kita ruqyah lewat sholawat. Habis itu lewat tobat istighfar. Itu Masya Allah ya. Kita sekarang praktek. Udah selesai? Lagi yuk. Ya, kita sekarang ruqyah lewat sholawat. Sholawat bisa untuk ruqyah? Enggak bisa. Kita membaca sholawat dengan keyakinan, dengan mengharapkan syafaat Rasulullah, dengan mengharapkan ridhonya Allah. Itu akan jadi ruqyah juga sebenarnya. Makanya bukan masalah jumlah sholawatnya, tapi kualitas sholawatnya. Apalagi jumlah sholawatnya banyak, fasih, kualitasnya luar biasa, penghayat luar biasa. Wah itu jadi dahsyat. Setan-setan yang masuk itu langsung pada keluar. Yuk kita sekarang ruqyah lewat sholawat, ruqyah mandiri. Tirukan saya semuanya. Monggo yang mau pakai Sayyidina monggo. Yang tidak pakai Sayyidina juga monggo. Kita saling menghargai aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah, dengan sholawat ini ya Allah, saya mengharapkan ridhomu ya Allah, mengharapkan syafaat Rasulmu ya Allah. Dan ya Allah, dengan sholawat ini ya Allah, yang saya baca dengan khusyuk ya Allah, keluarkan semua kuman, semua virus, semua bakteri, semua jin-jin yang ada di tubuhku, semua sihir-sihir yang ada di tubuhku, semua hal-hal negatif yang ada di tubuhku ya Allah. Silahkan yang dirasakan aneh dibatukkan, tenggorokannya yang mulai gatal dibatukkan, kepalanya pusing dibatukkan. Jadi kalau sholawat itu dibaca dengan khusyuk, dengan penghayatan, dengan mengharap ridhonya Allah, mengharap syafaat Rasulullah, itu sholawat itu jadi obat bagi semua penyakit-penyakit kita. Yang susah, yang galau, yang pegel-pegel, itu dengan sholawat itu insya Allah hilang. Meskipun baca sekali, apalagi dibaca berkali-kali. Masya Allah. Tadi sudah lewat apa? Syahadat. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Yang kedua lewat apa? Sholawat. Jadi apapun bisa untuk ruqyah sebenarnya. Sekarang kita lewat istighfar. Tugas kita apa? Ingat dosa-dosa kita, tangisi dosa-dosa kita, tobati dosa-dosa kita. Dengan istighfar itu ya Allah keluarkan semua penyakit yang ada di hatiku ya Allah. Penyakit iri, dengki, sombong, merasa paling terkenal, merasa paling hebat, merasa paling ganteng. Itu keluarkan ya Allah dengan istighfar saya ya Allah. Saya adalah hambamu yang hina ya Allah. Saya adalah hambamu yang lemah ya Allah. Saya adalah hambamu yang tidak bisa apa-apa ya tanpa pertolonganmu ya Allah. Kita baca istighfar, kita ingat dosa kita satu persatu. Jadi kalau dosa kita banyak, berarti harus sering-sering ini ruqyah metode tobat ini. Nanti kalau kita sering itu insya Allah dengan penghayatan, makanya Ibnu Qayyim kalau tidak salah ya mengatakan istighfar ketika kita baca astagfirullah tapi tidak nangis dosa-dosa kita. Tidak menyesal atas dosa kita, itu adalah istighfar yang harus diistighfari. Karena itu istighfar bohongan. Jadi kita istighfar, benar-benar istighfar, kita ingat dosa kita, kemudian kita tobat benar-benar, kemudian dengan tobat benar-benar, ya Allah keluarkan semua kuman, semua virus, semua bakteri, semua hal-hal negatif yang ada di tubuh saya. Kalau kita lakukan terus ini, insya Allah, Masya Allah, semua penyakit-penyakit akan hilang, termasuk jin penghalang jodoh tadi. Mari kita baca istighfar, kita hayati, kita akui bahwa kita makhluk yang rendah, yang hina,
Di hadapan Allah tidak ada apa-apanya, tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa apa-apa. Baca istighfar sambil diayati tobati dosa-dosanya. Ingat dosanya, tobati istighfar. Ingat dosanya, tobati istighfar. Astagfirullahaladzim. Ketika pas baca istighfar kok mau muntah langsung dimuntahkan. Ketika pas baca istighfar kok langsung pusing, langsung dibatukkan. Ya Allah. Dosa-dosa kita, jinnya biar keluar yang ada di tubuh kita. Ya Allah. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Jangan ditahan, terus istighfar terus, diingat dosa-dosanya terus. Karena jin itu masuk lewat dosa-dosa kita. Masih. Para pemirsa, yang reaksi belum tentu dia banyak dosa. Kalau dosa kita pasti banyak ya. Tapi belum tentu yang reaksi itu lebih buruk daripada kita. Yang tidak reaksi pun belum tentu lebih baik daripada kita. Makanya ukuran baik dan tidaknya bukan masalah reaksi. Tapi kesungguhan kita di dalam tobat. Keikhlasan kita dalam baca sholawat. Keyakinan kita ketika baca syahadat itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Kalau kita lakukan terus-menerus ini ruqyah mandiri, metode tadi syahadat, sholawat, istighfar saja. Ini bisa lewat yang mana saja. Misal lewat istighfar saja ditobati terus tiap hari ruqyah itu boleh.
Atau lewat sholawat saja tidak apa-apa. Atau lewat syahadat tidak apa-apa. Atau gonta-ganti juga tidak apa-apa. Yang penting niatnya karena Allah menyembuhkan penyakit kita. Nanti insya Allah pegel-pegel kita, kurang percaya diri, yang ragu-ragu nikah, yang ragu-ragu usaha, yang ragu-ragu pengen meminang wanita, akan diberikan percaya diri oleh Allah. Karena orang beriman ketika imannya benar, ketika yakinnya sama Allah benar, ketika akidahnya benar, amalannya sunnah benar, dia akan menjadi orang beriman yang optimis. Bukan karena sombong, tapi karena kita punya sandaran yang tepat, yaitu Allah. Jadi kalau ada orang beriman yang pesimis, tidak berani menikah, khawatir tidak bisa memberi nafkah, khawatir kalau tidak bisa membahagiakan istri, jangan-jangan ini imannya diragukan oleh Allah. Karena Allah sudah berpesan kepada kita, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan merasa rendah, karena engkau adalah umat yang tinggi di sisi Allah kalau kalian orang-orang yang beriman. Berarti kalau ada orang yang pesimis, tidak berani nikah, tidak berani berbuat kebaikan, tidak berani melangkah untuk sukses, hidupnya stagnan kayak gitu terus, tidak ada mau usaha, takut, imannya dipertanyakan. Harus diruqyah itu. Siapa yang ruqyah? Diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Sudah kita ajarkan. Ini salah satu ruqyah. Ini tadi belum baca Quran sama sekali ya. Apalagi kalau ditambah baca Quran, tambah airnya diruqyah, tambah minum kurma ajwa. Kebetulan ini juga promosi juga, saya sekarang jadi juragan kurma ajwa ini. Terbaik, Masya Allah ya. Terbaik. Kualitas terbaik. Dan harganya termurah. Ini saya juga tidak sengaja. Tiba-tiba Allah datangkan teman saya di drop. Ustadz butuh berapa kilo? 600 kilo, 50 kilo. Terserah Ustadz. Atas izin Allah. Inilah kalau kita yakin. Tidak usah khawatir. Dulu waktu saya belum nikah juga tidak kerja. Sekarang anak 5 malah tambah gemuk gitu. Rasanya pengen lagi. Nambah anak maksudnya. Jadi tidak usah khawatir. Allah tuh akan selalu menjamin kita. Rizki kita akan dijamin oleh Allah. Rizki anak kita dijamin oleh Allah. Tidak usah takut. Karena Allah akan mencukupi semua makhluknya yang ada di muka bumi. Jadi gitu ya. Ruqyah mandi terus menerus, insya Allah lakukan. Ini ruqyah metode air, belum ayat Al-Quran juga belum. Ini kayaknya sudah cukup dulu ya. Biar bersambung, biar penasaran. Yang penting ini ilmu yang didapatkan ini praktekan. Kalau ada benarnya semata-mata daripada Allah, kalau ada kekurangannya dari kebodohan saya, diralat. Cari referensi ustadz-ustadz yang lebih alim daripada saya. Kalau saya salah, diingatkan. Insya Allah saya akan lapang dada menerima nasihat dari antum semuanya. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin bukan cuma saya dan juga teman-teman di sini yang merasakan efeknya. Ada yang batuk, ada yang muntah, ada yang pusing. Saya pun ngerasa kayak matanya masih kayak kunang-kunang gitu ya. Tapi ini saya tanya respon dari jamaah yang lagi ini ya, jamaah streaming out ya, streaming in, streaming out ya. Banyak yang curhat, efeknya ada yang langsung batuk, muntah, bahkan nangis, Masya Allah ya. Ini akhwat, jadi buat teman-teman silakan mendoakan yang lagi live ini, yang lagi nonton live ini, semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga diberi istiqomah untuk mendirikan sunnah ya. Dan juga semoga segera diberikan pasangan yang tepat untuk bisa menemani ruqyah mandiri bersama tentunya ya. Ada juga yang muntah sedikit, ada yang batuk enggak tapi nangis, serem juga nih. Ini kalau ada ibu kos bingung nih ya, kenapa gitu ya. Ada yang batuk, muntah banyak, alhamdulillah ada yang batuk juga ya. Terus ada yang batuk, dijautin batuk Pak Haji, nggak ada ya. Nggak ada ya. Batuk dan muntah nih Masya Allah. Jadi sebenarnya kita pribadi ini manusia yang diciptakan Allah, apalagi insya Allah punya iman ini, intinya adalah harus mengimani Allah gitu ya Ustadz ya. Harus mengimani Allah dan juga mendirikan segala macam sunnah. Insya Allah Allah jauhkan dari hal-hal yang bernama jin tersebut ya. Baik, mungkin ada doa penutup Ustadz? Jadi ada permintaan dari anaknya Ustadz Hanif sama siapa tadi yang satu? Mas Khairul, kru Caidra insya Allah besok kelahiran anaknya. Dan juga mungkin buat teman-teman yang punya hajat ya. Yang punya hajat ya. Gitu. Apa? Mic ya? Oh iya, salah. Oh iya, ini untuk
Ustadz Hanif ya, mudah-mudahan anaknya segera diberi kesembuhan. Syifaan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang sedikit pun tidak meninggalkan penyakit. Untuk Mas Khairul, mudah-mudahan anaknya melahirkan ya. Mudah-mudahan yang melahirkan istrinya ya. Yang melahirkan kan anaknya, melahir gitu. Mudah-mudahan istrinya diberi kesehatan, terus kemudian anaknya juga diberi kesehatan sehingga rumah tangganya semakin lengkap dan keturunannya menjadi pejuang-pejuang dakwah, pembela-pembela sunnah. Mari kita berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan ya Allah. Tolong kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, bimbing kami ke jalan yang lurus ya Allah. Kabulkan hajat-hajat saudara-saudara kami ya Allah, baik yang ada di sini maupun yang lihat di rumah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saudara-saudara kami yang sakit ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Keluarganya yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifaa ila shifauk. Syifa'an la yughadiru saqama ya Allah. Sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Penyakit hati, penyakit fisik, penyakit medis, penyakit non medis, angkat semuanya ya Allah. Beri kami kebaikan-kebaikan ya Allah. Berkahi sisa hidup kami ya Allah. Bimbing kami ke jalan-Mu yang lurus ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang taat kepadamu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saudara-saudari kami ya Allah, baik ikhwan maupun akhwat ya Allah, yang belum ketemu pasangannya ya Allah, segera temukan pasangannya yang soleh bagi perempuan ya Allah, dan temukan pasangan yang solehah bagi laki-laki ya Allah, yang lihat tayangan ini baik di rumah maupun di sini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kepada mereka pasangan yang bisa menuntun ke surgamu ya Allah, menggapai ridhomu ya Allah, dan melahirkan dari mereka keturunan-keturunan yang soleh dan solehah ya Allah, sehingga semakin banyak umat-umat Islam, semakin banyak orang-orang soleh di muka bumi ini ya Allah, di negara kami ya Allah, sehingga Kau berikan kepada kami pemimpin yang soleh ya Allah, sehingga negara kami menjadi negara yang aman, tentram, damai, sentosa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami yang sedang kesulitan ekonomi ya Allah, angkat ya Allah ekonominya ya Allah. Yang punya hutang lunasi hutangnya ya Allah. Yang punya kesulitan hidup, hilangkan kesulitannya ya Allah, ganti dengan kelapangan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Lapangkan kubur mereka yang sudah meninggal ya Allah. Berkahi sisa umur mereka yang masih hidup ya Allah. Dan ketika Engkau ambil orang tua kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah ya Allah, yang sudah meninggal masukkan ke dalam surgamu dan di taman-taman surgamu ya Allah. Berikan surga yang terbaik ya Allah, karena mereka sudah berkorban mati-matian untuk kami ya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ngecingin lagi nih bajunya nih. Masih kerasa ini ya, agak sedikit efek tadi mungkin ya Ustadz ya, mungkin. Masih ada yang mau keluar di sana. Jadi mungkin seumur hidup kita nih tidak diingatkan hal-hal seperti ini, hal-hal untuk lebih beristighfar, lebih merasakan lagi apa dosa yang pernah kita lakukan, dan juga tentunya mungkin banyak juga di antara kita yang belum begitu paham bahwa dahsyatnya menjalankan sunnah dan juga tentunya rajin baca Quran, insya Allah menjadi penghalang kita dari segala macam gangguan jin. Teman-teman, apa yang disampaikan Ustadz Abu Iqbal ini insya Allah bisa mengimani kita bahwa kita sebenarnya punya penangkal masing-masing dari gangguan jin ya. Dan karena itu kita juga harus bersyukur kita diberikan Allah kesempatan untuk melihat tayangan ini, dan juga bersyukur untuk bisa mendapatkan Islam, bisa mendapatkan kekuatan iman, dan semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling mendoakan teman-teman, karena kita nggak tahu kita besok masih ada atau enggak. Saling mendoakan, dan mungkin di luar sana teman-teman yang lagi punya hajat atau temannya yang besok ada yang menikah, doakan aja. Siapa tahu teman-teman yang belum menikah bisa menyusul ya. Banyak-banyak mendoakan orang lain, kelak nanti akan Allah berikan yang terbaik untuk yang mendoakan. Begitu kata para ulama ya, bukan kata saya ya. Dan tadi banyak yang disampaikan Ustadz Abu Iqbal, dan tentunya apapun yang disampaikan Ustadz Abu Iqbal itu adalah
murni dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin diambil baiknya dan dimaafkan segala macam hilafnya, begitupun dengan saya dan juga teman-teman di sini. Sekali lagi kita saling mendoakan dan jangan lupa kita sebelum menutup, kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman yang belum sempat nonton tayangannya bisa nonton di IGTV-nya Cah Hijrah dan jangan lupa doakan Cah Hijrah tetap eksis dan minggu depan insya Allah udah mulai offline, doain aja ya. Semoga tidak ada lagi wabah di antara kita ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.